jadi pertanyaan. Tendangan kurma itu, jatuhnya kurma itu karena tendangan Sayyidatuna Maryam, apa memang Allah yang menghendaki? Jawabannya adalah Allah menghendaki kurma jatuh itu gara-gara tendangannya Sayyidatuna Maryam. Sehingga apa? Kerja kita itu hanya untuk merayu Allah, agar supaya Allah memberi kita rizki. Rizkinya sudah ada, bukan kinerja kita. Sehingga apa? Kalau ada orang bekerja, salah kalau dia itu bekerjanya dengan menyalahi aturan Allah. Salah kalau ada orang itu menjemput ma'isyahnya kerja tapi dengan cara mendolimi, tidak memakai aturan Allah. Rizkinya sudah ada kok. Kita diperintahkan kerja. Oleh karena itu, kerjalah, niatkan kerja itu bagian daripada ibadah. Keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim. Dengan namamu ya Allah, aku memasrahkan segala rizkimu. Kerja aja biasa. Sehingga kalau sudah kerja karena Allah, mau dagang begitu, sepi dihitung ibadah, rame dihitung ibadah. Tapi rame dan sepinya toko Anda tidak berpengaruh dengan rezekinya Anda. Rezeki sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ayo kerja dengan cara versinya Allah. Ayo kita kerja dengan cara yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita kerja menggebu-gebu modalnya, di antara itu riba. Kita ingin mendapatkan rezeki yang banyak dengan cara kita mendolimi adik-adik kita. Bagi warisan, nih abangnya ini minta yang paling banyak. Aku yang ngope nih emak dari dulu yang paling lama. Jangan. Rizki sudah ditetapkan, tinggal kita kerja maksimal saja, maka Allah memberikan rizki. Oleh karena itu, demi Allah, kinerja kita itu yang dinilai oleh Allah, dan kinerja yang versinya Rasulullah dan versinya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan sampai kita bekerja tapi mendolimi. Bagaimana kerja yang mendolimi? Contoh, tukang saja bisa itu korupsi. Contoh apa? Kita sepakat dengan tuan rumah. Contoh kerjanya mulai 7:30, pulangnya jam 3:30 begitu ya. Tapi apa? Datang jam 8. Setelah jam 8 nyampe, ngerokok dulu setengah jam. Loh, nanti pulangnya jam 3. Ini ada waktu yang di luar kesepakatan. Ini namanya korupsi, nggak barokah. Ayo dong kerja. Kerjanya bagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau dagang, dagang yang jujur. Kalau berbisnis, bisnisnya yang amanah. Sehingga apa? Bisa mampu mendatangkan rezeki. Kalau ada yang berbisnis di luar itu, maka sesungguhnya itu mempersulit jalannya rezeki untuk datang kepada kita. Yang kedua, Wahbi. Wahbi itu bagaimana? Maka Wahbi itu Allah tidak memandang seseorang itu, Allah sendiri yang memberikan. Dengan cara apa? Ya caranya kita bagaimana caranya merayu Allah Subhanahu wa taala agar supaya Wahbi itu datang. Dengan cara apa? Memantaskan diri kita itu layak untuk diberi rezeki oleh Allah. Kadang kita minta, ya Allah, saya minta ribon ini ya Allah. Nggak dikasih karena apa? Jangan-jangan kalau Anda punya ribon, Anda ini tidak takwa kepada Allah. Minta dong ribon kepada Allah agar supaya apa? Pantaskan. Berarti apa? Punya planning. Kalau aku punya ribon, nanti aku taklim. Nanti kalau ada ulama, saya yang ngantar kemana-mana. Saya kalau punya rezeki, nanti saya begini. Anak yatimku kita cover dan lain sebagainya. Maka bayangkan rezeki itu tatkala datang kita pakai untuk kebaikan. Itu diantaranya kita merayu Allah. Ada zikir yang bagaimana saya diajarkan oleh kakek saya. Namanya Kiai Buyut Dasuki. Buyut Dasuki itu adalah salah satu tokoh di Singosari ini yang dulunya ikut babat alas di Singosari. Nah, beliau itu bagaimana? Beliau itu seorang ulama besar yang mana dulu warga Singosari ini tatkala ada masalah datang ke beliau. Datang ke beliau ya minta sebuah solusi. Makanya kalau di Al-Quran itu bukan fas'au ila ahlal ilmi, tapi fas'au ila ahlal dzikri. Kalau bertanya bukan kepada orang pintar, tetapi kepada orang ahli dzikri. Ahli dzikri itu apa? Orang yang koneksinya dengan Allah luar biasa. Maknanya orang yang sering mujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya diajarkan pada saat itu saya datang ke sebuah pernikahan. Masih saudara. Kemudian tatkala adzan ada putra daripada Kiai Dasuki, namanya Yai Ghafur. Yai Ghafur ini datang sama saya, Yai monggo kita sholat. Kita sholat.
karena sudah adzan. Mantainya tidak datang-datang. Ya sudah, ini ada toko saya kebetulan dekat, saya lewatkan belakang. Yai, ini toko saya, ya masa toko cucunya ini nggak didoain. Beliau bilang begini, beliau bilang apa bahasanya begini, oh saya ini di prank ya. Beliau sudah sebut tapi paham prank-prank begitu ya. Oh enggak ya, saya itu pengen didoain jenengan. Oh iya ya, saya itu nggak bisa doa. Beliau tawadhu saja. Kemudian beliau begini, tapi dulu Kiai Dasuki, abah saya itu senantiasa ditanya orang. Setiap ada masalah ditanya, dikasih solusi, dikasih zikir. Dan saya tahu masalahnya dan tahu jawabannya. Kenapa? Saya dulu bagian bikin minum. Kemudian gimana? Ya ini lakukan. Lakukan itu apa? Bagaimana dilakukan? Ini zikir. Saya jazakan kepada Anda semua. Yang pertama, di setiap sore. Sore itu maknanya setelah kita sholat asar. Ya 4:30 sampai jam 5. Membaca apa? Ada 4 surat yang kita baca. Yang pertama Al-Lail, As-Samas, kemudian Al-Falaq dengan An-Nas. Kemudian apa? Membaca Ya Wahhab. Ya Wahhab itu 400 kali. Tatkala saya diijazai, saya alhamdulillah, hal ini saya ijazahkan kepada Anda semua. Tatkala saya diijazai ini, saya mengatakan ini apa korelasinya? Kalau Al-Lail, As-Samas, Al-Falaq, An-Nas, saya tadaburi, maknanya ada korelasinya dengan rezeki. Al-Falaq, Al-Nas, apalagi itu disebut surat Muawwidzatain, 2 perlindungan. Barangkali ini agar supaya kita terhindar dari hal-hal semacam itu. Bagus. Tetapi pada saat itu saya berpikir, apa sih ini kok bisa begitu gitu ya. Kemudian kenapa harus membaca Ya Wahhab, Ya Wahhab? Ternyata saya mendapatkan jawaban itu. Ada salah satu mursyid thariqah di Sidoarjo, tatkala saya datang hadir di majelisnya beliau menjelaskan yaitu tentang rezeki. Ini rezeki itu ada kasbi dengan wahbi. Ya Allah, ternyata salah satu merayu Allah agar rezeki wahbinya dengan ini, maka kita baca itu. Maka kata pesan beliau, kalau kamu lupa maka besok kamu qadha. Oleh karena itu bagi siapa saja yang ingin mujahadah agar supaya rezekinya Allah itu diberikan kepada kita yang dalam bentuk wahbi, silahkan dibaca. Saya ajaztu ilaikum. Saya mengijazahkan kepada semua, kepada kalian, yaitu setiap sore mungkin 4:30 sampai qoblal maghrib, maka itu Anda baca yaitu Al-Lail, As-Samas, Al-Falaq, An-Nas, dan dibaca sekali semua dan ditambahi 400 kali dengan kata-kata Ya Wahhab. Oke, taib. Itulah rezeki. Bagaimana rezeki kasbi, bagaimana rezeki wahbi. Oleh karena itu kita selaku hamba Allah jangan sampai patah arang. Bahwasanya rezeki itu harus kita jangan menggebu-gebu dengan cara kita mencarinya tidak caranya Allah. Kita lihat. Saya ingin bertanya, seandainya kita ini ngumpet di brankas yang besar, kira-kira malaikat maut itu bisa nggak jumpain kita? Tatkala kita sudah waktunya mati, kira-kira bisa nggak? Bisa. Walau fi burujim musayyadah, walaupun di penjara yang sangat kokoh begitu, tetap saja malaikat maut bisa. Kita di atas plafon nih, kita ngumpet, malaikat biar nggak tahu. Kira-kira tahu nggak? Tahu, malaikat tahu. Kemudian kita ini di bunker yang besar di bawah, di belakang, tahu nggak? Tahu. Ada itu di Turki, ada memang kerajaan kecil di tengah laut. Nah, itu ingin membuktikan. Kalau ke Turki teman-teman bisa tanya, itu warga Turki di daerah Bosporus itu dekat ya. Nah itu di situ ada orang ingin menyendiri agar supaya malaikat, kira-kira malaikat mencabutnya dengan cara apa? Ternyata dikirim oleh Allah ular. Pada saat itu mati juga. Maknanya kalau malaikat maut dimanapun kita berada mampu mendeteksi kita untuk dicabut nyawanya, maknanya malaikat rahmah yang rahmatnya Allah diberikan kepada kita dalam bentuk rezeki. Allah, malaikat itu juga tahu dimanapun kita berada, kita berusahanya model apa, kita zikirnya, mujahadanya untuk minta rezeki kepada Allah, Allah juga tahu. Oleh karena itu jangan takut. Kita berusaha, ayo tawakal Allah. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat kepada Allah. Kita berusaha, harus usahanya versinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya memudahkan rezeki itu kepada kita. Sesungguhnya kalau usaha kita
usahanya versi Rasulullah, maka memudahkan. Kalau Anda berusaha, contoh dengan cara menggunakan uang riba, sesungguhnya itu menyeretkan rezeki Anda sendiri. Jangan sampai Anda menggebu-gebu mencari rezeki, tapi rezekinya Anda kita cari tidak dengan caranya Rasulullah. Maka Anda zong hidupnya. Yang kedua, tadi kalau rezeki sudah kita cari dengan cara kasbi, kemudian wahbi, bagaimana kita lakukan? Fa insyaallah rezeki kita sudah ditetapkan oleh Allah, dan semoga kita ditetapkan dengan rezeki yang baik.